Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Saya Delta Roza Marfianda, perwakilan dari kelompok 3. Izin untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Gladys, Puspa, Adam, dan Farel. Hari ini kita kedatangan narasumber kita, Kak Deta. Mungkin Kak Deta bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Deta Pagisti, boleh dipanggil kakak juga. Aku ngajar di SMK Harapan Bangsa. Oke, Kak. Baik, sebelumnya, apakah Kakak berkenan untuk kita wawancarai? Boleh, berkenan sekali untuk membantu kalian dari tugas wawancara ini. Oke, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Kakak mengajar di SMK Harapan Bangsa di jurusan Teknologi Laboratorium Medis? Oke, untuk lamanya mengajar di SMK Harapan Bangsa, terutama di jurusan analis ini, kurang lebih sudah 4 tahun. Berjalan 4 tahun sih selebihnya. Terus Kakak ini tertarik sama bidang talent ini karena apa tuh, Kak? Oke, dulu tuh waktu SMK saya sempat nyari-nyari sekolah analis yang dekat dari rumah. Kebetulan ada di Kesat, ada Genesis Medicare, ada Tunas Medika. Tapi yang lebih dekat dari rumah itu Genesis Medicare. Dan saya juga udah niat kenapa harus masuk analis karena dulu ya saya sakit. Saya pengen cari tahu sakit apa sih ayah saya tuh sebenarnya gitu kan. Nah, kebetulan emang penyakitnya itu kelainan trombosit, dan kelainan trombosit ini kita bisa pelajarinnya hanya di jurusan TLM aja kan, kalau tingkat SMK. Itu sih. Oke, Kak. Metode pembelajaran apa nih yang Kakak berikan kepada siswa-siswi Kakak? Oke, karena sekarang kan lagi masa pandemi ya. Nah, biasanya metode pembelajaran di masa pandemi ini ya online atau daring, gitu, e-learning sih lebih tepatnya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bakal ditanyain sama Farel. Kepada Farel, saya persilahkan. Apa yang memotivasi kakak selama mengajar di era pandemi ini, Kak? Oke, motivasi mengajar di era pandemi ini sebenarnya buat anak-anak lebih tahu teknologi apa sih yang bisa kita pelajarin, bukan cuma TikTokan atau misalkan media sosial lain kayak Instagram, Twitter, atau misalkan cuma cari-cari di internet apa yang kita butuhin. Tapi ternyata metode teknologi ini di era masa pandemi ini kita juga bisa belajar dari situ kan. Ada Google Form contohnya, itu untuk edukasi kita di era masa kayak gini, kayak e-learning atau misalkan daring online. Itu kita bisa pakai Zoom atau misalkan kita bisa pakai yang tadi aku bilang Google Form atau Google Meet gitu. Jadi anak-anak tuh nggak cuma tahu internet tuh cuma media sosial aja, apalagi anak analis kan cuma praktek aja kan di lab gitu, yang ketemu darah lagi, bakteri lagi. Tapi di masa pandemi kayak gini mereka juga harus diwajibkan belajar lewat si teknologi yang kita pakai ini, kayak e-learning tadi yang kita sebutin gitu. Oke, Kak. Ada gak sih, Kak, pengalaman yang tidak terlupakan selama mengajar di masa pandemi ini? Oke, pengalaman yang tidak terlupakan sih sebenarnya banyak ya. Karena ini kan kurang lebih 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun lebih kita tuh ada di masa kayak gini, ada di masa era pandemi kayak gini yang mengutamakan kita harus belajar online. Nah, setiap angkatan di SMK Harapan Bangsa ini punya ciri khasnya masing-masing, entah itu yang baru bangun tidur lah, entah itu yang ikut Zoom terus belum mandi atau apapun itu gitu. Jadi banyak sih pengalamannya. Menurut kakak, apa sih perbedaan belajar daring sama yang sebelumnya? Sama tatap muka ya berarti. Kayak itu beda banget sih. Pertama dari kualitas anaknya. Mungkin kalau misalkan tatap muka kita bisa dapat feedback yang lebih dari anak.
Contoh kayak misalkan kita lagi praktek, kalau anak nggak bisa sampling kan bisa langsung kita ajarin. Tapi kalau misalkan daring gini nih, yang susah kalau misalkan ada materi praktek, kita cuma ngasih teorinya aja. Sampling tuh gimana, speed-nya harus gimana, bevelnya harus gimana, pegangnya harus gimana, tapi nggak bisa diprakteknya sama siswanya kan. Itu sih sebenarnya kendala yang susah kalau misalkan praktek lewat online itu. Oke. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya dibacakan oleh Gladys. Oke. Menurut Kak Deta, apakah pembelajaran daring efektif? Kurang efektif sih ya. Kenapa aku bilang kurang efektif? Karena anak nih mungkin hampir 50% nggak paham sama apa yang kita pelajarin kan, apa yang kita keluarin gitu ilmunya. Nah, kalau misalkan daring kayak gini, ada anak yang daringnya mungkin atau PJJ-nya sambil tiduran atau misalkan sambil keluar kemana-mana, tapi masih tetap ikut daring. Sebenarnya itu sih. Aplikasi apa saja yang Kakak gunakan dalam pembelajaran online? Oke, untuk aplikasi di SMK Harapan Bangsa, kita menggunakan aplikasi sendiri, yaitu Vkelas, sebagai e-learning untuk semua siswa dan semua guru. Jadi semua guru yang mengajari SMK Harapan Bangsa itu kita fasilitasi yang namanya Vkelas, atau bisa juga modul gitu. Nah, di Vkelas ini dari semua materi pembelajaran, video pembelajaran, atau misalkan materi yang gurunya kasih dan siswa yang sekolah di Harapan Bangsa ini bisa daring lewat situ dari si aplikasi Vkelas ini. Tapi kalau misalkan kita pengen update dari Vkelas ini, bisa kita gunain video conference kayak Zoom atau misalkan Google Meet atau Google Form. Kalau misalkan tugas juga biasanya kita pakai gimana nih biar anak nggak bosan, ya caranya pakai aplikasi-aplikasi yang bikin mereka fun. Biasanya Quizizz sih. Jadi kan kalau Quizizz kan banyak tuh macam-macamnya. Gitu. Banyak sih media pembelajaran yang bisa dipakai. Baik. Pada pembelajaran daring, hal utama apa yang menjadi kendala atau kesulitan apa yang didapatkan saat mengajar? Oke, kesulitan yang didapetin itu pertama udah pasti kuota terbatas ya kan. Kuota terbatas karena satu hari misal ada 4 pelajaran dan semuanya pun daring gitu online. Bisa menggunakan Zoom semua. Itu sebenarnya kuota terbatas. Ada yang kuotanya terbatas jadi akhirnya nggak ikut Zoom. Dia cuma lihat materinya aja gitu. Terus yang kedua juga waktunya. Kalau misalkan kita tatap muka biasa kan waktunya kan per pelajaran tuh 2 jam, tapi kalau misalnya lagi daring gini, ya cuma 45 menit. Jadi gimana caranya dalam waktu 45 menit ini kita ngasih materi yang kita mau sampein, biar anak-anak nih beneran paham apa enggak sih, itu kan yang sulit ya. Kendala yang sulit tuh ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama ya tadi kuota, terus yang kedua waktu pelaksanaannya, jumlah jamnya gitu. Baik, Kak, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Puspa. Bagaimana hasil pembelajaran siswa selama menggunakan media online? Kalau dibilang gini sih turun drastis ya, karena ya yang tadi dibilang di awal di pertanyaannya Farel, kalau kita tatap muka kan lebih enak ya ngejelasinnya. Kalau misalnya nggak tahu bisa dikasih tahu cara pegang yang bener tuh gimana sih kalau mereka emang nggak paham misalnya dari praktek tersebut gitu. Tapi kalau misalkan ya si daring ini kita nggak bisa tahu nih mana sih siswa yang beneran bisa, siswa yang beneran kurang paham tuh yang mana. Karena kan kayak ulangan deh, contoh ulangan kan daring di rumah. Itu kan pasti mereka buka buku ya kan, terus buka internet bebas. Nah sedangkan kita kan yang ngawas cuma ngawas dari lewat Zoom doang.
kita nggak tahu di rumah mereka punya catatannya full atau enggak gitu. Jika ada materi yang diharuskan untuk melakukan praktik, bagaimana cara kakak memberikan tugas tersebut? Apakah dengan tatap muka atau tetap daring? Oke, karena kemarin di masa PPKM, ini kita sempat daring. Biasanya kalau misalnya untuk praktikum, kita kasih video praktikum, misal video pelaksanaan serologi. Jadi kita praktek dulu nih gurunya, kita videoin, kita buat video, nanti mereka tinggal nonton aja. Tapi karena sekarang udah mulai PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, jadi kita alhamdulillahnya insya Allah hari Senin besok tuh udah mulai PTM atau tatap muka. Jadi praktek seperti biasa di laboratorium. Bagaimana cara kakak menanggapi para murid yang sekiranya mengalami gangguan sinyal saat materi sedang berlangsung? Oke, kalau misalkan ada murid yang gangguan sinyal sih, karena kita punya aplikasi Vkelas, biasanya sebelum kita mulai video conference atau misalnya Zoom atau Gameit, kita kasih dulu nih materinya lewat Vkelas, entah itu absen, terus materi pembelajaran, video pembelajaran. Nah, di video conference ini biasanya kita tinggal ngejelasin apa yang kita kasih materi, apa yang materi yang ada di Vkelas. Nah, di materi ini misalkan ada siswa yang mungkin kuota internetnya habis, atau misalkan jaringannya, kendala jaringan, kalau sesudah itu biasanya saya sendiri mewajibkan untuk menanya di grup kelas bagi siswa yang kurang paham sama pelajaran tersebut gitu. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Adam. Ya, Kepada Adam dipersilahkan. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya kepada Kak Dita. Pertanyaan pertama nih Kak Dita, saya mau bertanya tentang jika ada murid yang tidak bisa melakukan sampling saat praktek, apa yang Kakak lakukan untuk menangani murid tersebut? Oke, kalau misalkan nggak bisa sampling, biasanya sih kalau aku sendiri ngajarin gimana caranya yang benar untuk sampling. Pertama itu. Kedua ya dilatih terus, mau di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran, kalau anaknya mau belajar sampling, ya aku perbolehkan untuk ke lab untuk belajar sampling. Gitu sih. Karena kan kalau sampling nih, analis tuh identiknya sama apa sih kalau bukan sampling, ya kan? Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, sanksi atau hukuman apa yang diberikan para murid ketika murid melanggar peraturan yang Kakak buat nih? Maksudnya peraturan di kelas Kakak yang telah ditentukan. Oke, ini untuk daring atau tatap muka? Untuk daring. Oke, untuk daring. Kalau untuk daring, kalau misalkan ada anak yang melanggar peraturan di kelas aku, biasanya aku kasih tiga nyawa. Kalau misalkan dia nggak ikut, berarti dia hilang 1 nyawa kan. Terus kalau misalkan dia udah 3 kali nggak ikut juga, ya nggak usah ribet-ribet sih. Kalau aku biasanya ditanya dulu anaknya kenapa nggak ikut. Kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa sama pelajarannya. Terus kalau misalkan emang anaknya punya alasan lain, ya udah tinggal diserahin ke wali kelasnya aja gitu. Simpelnya gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih kayak dari saya, apa harapan Kakak kepada murid-murid untuk kedepannya nih Kak? Oke, harapan aku sama murid-murid aku ya, mau yang udah lulus atau yang belum, aku berharap sih mereka punya attitude yang bagus, punya kualitas yang bagus. Karena kalau misalkan ngandelin pinter doang, sebenarnya itu kan hal yang kesekian menurut aku. Kalau misalkan kita punya kualitas, mau kita kerja dimanapun, yang dipakai kan kualitas kita kan, bukan otak kita. Jadi ya semoga punya attitude yang bagus, bisa jaga nama TLM sih sebenarnya. Harus SOP juga. Oke, gitu aja Kak. Terima kasih. Pertanyaan saya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adam. Sebelumnya kita mau berterima kasih dulu nih Kak sama Kak Deta udah mau
bantu kita kali ini, udah meluangkan waktunya juga. Semoga karir dan keinginan Kak Deta ke depannya dimudahkan ya, Kak. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya udah ngundang aku. Iya, Kak. Sebelumnya nih, Kak, ada tambahan nggak nih dari Kak Mhm. Deta buat anak-anak TLM itu kayak gimana gitu? Apa ya? Kalau untuk masa sekarang sih ya sebenarnya minimnya yaitu sampling sebenarnya. Mereka nggak tahu, mereka sebenarnya kurang paham kalau analis tuh yang diutamakan kan sampling kan. Mau kerja dimanapun, mau kalian MCU, mau di klinik atau ngajar kayak aku pun sebenarnya kualitas pertamanya ya sampling, dilihat dari samplingnya. Entah itu pakai suntikan atau pakai vakutener. Sebenarnya itu sih. Jadi aku berharapnya ya anak-anak TLM bukan cuma SMK tapi juga yang udah kuliah atau misalnya lagi kuliah, coba dimantepin lagi samplingnya karena di luar sana dunia kerja pun yang dilihat pertama adalah sampling. Itu sih. Sama attitude-nya jangan lupa. Baik, Kak, kalau gitu sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.